Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk secara berjamaah atau secara individu untuk mewujudkan cita-cita kita, yaitu bagaimana supaya kita kembali bisa membuktikan bahwa kita adalah umat yang hebat. Ya, saya sekarang mengajak saudara saya seiman, diri saya, keluarga saya, kita mengaji punya tujuan, punya goal, punya sesuatu yang ingin kita wujudkan, kita capai. Ya, sehingga kita nanti punya program. Jadi bukan asal ngaji, sama dengan bapak kerja, berdagang, cari apa? Cari uang, ya supaya kaya. Itu bagus, tak apa-apa. Jadi kita ngaji ini apa target kita? Nah, maka saya ngajak surat Ali Imran 110. Malah kalau dapat ayat ini ditulis di rumah besar-besar. Ya. Kata Allah, kalian umat Islam adalah umat yang khair, hebat, benar, baik, indah. Nah, itu sudah dibuktikan oleh Muhammad SAW dengan para sahabatnya dengan berdirinya masyarakat Madani, di mana mereka mendapatkan surga di dunia, di barzah dan di akhirat. Ya, marilah kita semua sepakat secara berjamaah, ya, bersama-sama mewujudkan ini kembali. Agar apa? Agar kita nanti di mahsyar atau malah di dunia pun ya tidak menyesal. Ya, tidak menyesal. Ya. Karena kita semuanya adalah bertanggung jawab, ya, dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, baik. Siang ini muhasabah kita adalah sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ahli hadis, hadisnya sahih. Man qala raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan, kata Nabi, aku redha, aku rela, aku suka Allah sebagai Rabb. Ini sering kita artikan Tuhan, sementara ilah juga artinya Tuhan. Nah, maka kita nanti akan bahas. Kemudian Islam sebagai din, ini sering diartikan agama, padahal kata din bisa berarti aturan, ya, diantaranya. Kemudian Muhammad sebagai Rasul, ya, Rasulullah. Jadi siapa yang mengatakan ini, kata Nabi, aku ridho, aku rela Allah, raditu billahi rabbah, Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din, aturan hidup, Muhammad sebagai Rasul, uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, wajib dia mendapatkan surga, pasti. Ini janji Nabi nih, yang tidak pernah berbohong seumur hidup, yang makamnya di Madinah. Ya, yang sekarang kalau orang ke sana nangis kan, macam-macam itu. Oke. Nah, ini sabda beliau. Beliau bersabda, inni taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Sungguh aku tinggalkan buat kalian sudah dua urusan, kalau kalian berpegang kepada keduanya, dijamin selama-lamanya kalian tidak akan sesat, yaitu kitab Allah wa sunnata rasul. Nah, ini sabda beliau. Beliau tinggalkan kepada kita Al-Quran dan sabda beliau, ya,
sunnah beliau. Nah ini dia. Baik. Surga itu isinya 3 yang selalu saya ulang, aman, damai, kebaikan. Jadi kalau orang betul-betul ya menghayati ini dan mengamalkan, karena nanti ini kan tadi kola kata, tapi nanti perlu kita pahami Al-Quran. Apa itu? Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kalian akan mendapat siksaan yang berat dari Allah nanti karena kalian sanggup mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nah, jadi nanti itu orang tuh sudah setiap pagi itu aja tapi hidupnya begitu. Nah, karena tidak nampak dalam bahasa kehidupannya, hanya di lisan saja. Ini. Makanya perlu bahasa itu nanti kita jelaskan. Ya. Oke. Apakah kita ridho? Kalau ridho itu kan siap melaksanakan. Ya. Oke. Sekarang aku ridho Allah sebagai Rabb. Apa kita sudah betul-betul mengakui Allah sebagai Rabb? Yang ya pekan depan kita sudah bicara soal filosofis atau hikmah tawab. Ingat? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, ini perjanjian seluruh manusia di alam ruh dengan Allah. Maka ketika tawab diingatkan lagi, start dari Hajarul Aswad, balik ke situ, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi artinya apa? Start, pergilah kalian, tapi kemanapun kalian tak akan bisa, pasti balik ke saya lagi. Nah ingat janji diantaranya, janji itu janji. Dulu kalian pernah janji dengan saya, sekarang saya lepas. Apa kalian nanti balik kepada saya betul memenuhi janji atau tidak? Nah ini dia. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Baik. Setelah lahir ke dunia, ini dalam ruh ya dulu. Kita saja dengan Allah janji, tapi setelah lahir Allah ingatkan, "Hui manusia, aku bukan Rabb kalian saja, tapi Rabbul Alamin." Nah itulah dalam kitabnya. Wajib beriman kepada kitab. Nah, jadi dulu kita saja dengan dia, semua manusia. Ya Allah, kami akui, kami terima engkau Rabb kami. Setelah lahir Allah katakan, bukan aku saja Rabb kalian, tapi aku ini Rabbnya alam semesta. Maksudnya apa? Jangan kalian jadi Rabb pula besok, atau kalian jadiin kau Rabb yang lain. Nah itu maksudnya. Oke? Jin kah, setan kah, apakah namanya, kan begitu? Sungai kah atau apapun, ya. Baik. Apa itu pengertian Rabb? Paling tidak, kalau para teolog mengatakan seluruh al-asmaul husna yang bersifat aktif itu pengertiannya Rabb. Tapi ada lagi diantaranya Rabb pengertiannya Malik, memiliki. Jadi kalau begitu aku ridho Allah saja yang memiliki. Tuh. Jadi tidak ada satu yang memiliki. Manusia tidak memiliki, alam semesta tidak memiliki. Hanya Allah yang memiliki, dan itu sudah kita ikrarkan. Maka kata Nabi, kalau kalian betul-betul serius dengan itu, kalian dapat surga. Baik, kita mulai ya. Kenapa hidup kita tidak aman, tidak damai, susah membuat kebaikan, artinya dapat surga? Karena Nabi kata, kalau betul itu, kalian pasti wajib dapat surga. Isi surga apa? Aman, damai, kebaikan. Baik, bukankah kita berantem gara-gara tanah? Karena tanah kita anggap milik kita. Hah? Berapa banyaknya pembunuhan terjadi gara-gara tanah? Baik. Sekarang betul enggak orang adik beradik berantem gara-gara merasa memiliki? Ini satu aja kita buka dulu. Pengertian Rabb, memiliki. Saya memiliki. Bukankah orang sewenang-wenang menindas rakyat karena dia menganggap memiliki? Siapa yang memilikinya? Ayah saya Kapolda, ayah saya Gubernur, ayah saya Danrem, ayah saya Kapolri, ayah saya Presiden, ayah saya hantu, begitu. Memiliki, udah. Satu aja kita buka pengertian Rabb, memiliki. Coba, berapa banyaknya orang stres berat hari ini karena menganggap miliknya? Coba, seorang istri kematian suami linglung. Kenapa? Karena menganggap suami milik dia.
Berapa banyaknya orang stres hari ini, anaknya mati, wafat, linglung karena dia menganggap memiliki. Berapa banyaknya orang gila karena hartanya ludes karena dia menganggap memiliki. Karena itu kalau mau kalian merasakan hidup aman, damai hidup kalian, tanggalkan rasa memiliki. Boleh kalian memiliki, tapi itu titipan, istilah saja. Yang hakikatnya memiliki adalah Allah, dia Rabbul Alamin. Maka Nabi bilang, siapa yang ridho, rela, dibuktikan dengan perbuatannya, Allah sebagai Rabbnya, artinya yang memiliki hanya Allah, lain tak. Nah, karena itulah dalam sholat diantaranya, coba kita tengok, banyak sekali dalam titik-titik tertentu, simpul-simpul tertentu, itu yang dipakai kata Rabb. Coba tengok nih, Rabbana, apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana. Kenapa? Karena orang banyak menganggap ketika dia jatuh nanti bangkit 5 tahun kaya raya. Lupa dia bahwa, nah ini dia, coba tengok, Allah yang berkedudukan tinggi, Allah yang berkuasa, Allah yang memperbaiki, Allah yang memberi nikmat, Allah yang mencipta mendidik, Allah yang mengatur. Lupa dia rububiyah, kena di situ. Dulu dia bangkrut, jatuh 5 tahun kaya, bangkit, lupa, maka rusak rububiyah. Kenapa kau jadi kaya? Karena saya bisa mengatur. Karena saya dulu dekat kepada penguasa, begitu Jabir, sehingga karena saya punya kawan, memiliki kawan. Siapa kawanmu? Ya orang berkuasa, maka saya bisa bangkit. Maka dalam sholat diingatkan, hei yang bangkit setelah jatuh, Rabbana, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Rabb, engkau yang punya pujian, tidak kami. Lepas, seharusnya itu lepas. Makanya kalau betul sholat, maka kan diampuni dosa. Nah, tapi berapa banyaknya kita sholat hari ini tidak paham bahwa dalam sholat itu melepaskan dosa-dosa yang berkaitan dengan rububiyah. Makanya apa? Tidak aman lahirnya, tidak damai, tidak bisa menaburkan kebaikan. Banyak orang yang bangkit tapi tidak bikin kebaikan lagi, malah bertambah dosanya. Tidak. Kenapa? Karena dia sudah menganggap dirinya Rabb, seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun dia, saya bangkit karena saya, bukan karena Allah. Kan begitu. Sama Qarun juga begitu. Ini tidak ada urusan Allah nih. Ini harta karena ilmu saya. Raditu billahi rabbah. Siapa yang betul-betul serius, ikhlas, dibuktikan dengan perbuatannya, ridho, rela hanya Allah saja sebagai Rabb, wajib kata Nabi, dia akan dapat surga. Artinya apa? Hidupnya pasti aman, damai. Hidupnya pasti penuh dengan kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, coba, sudah kan? Tap, Rabb, sujud kau, sujud. Rabb juga. Subhana rabbiyal a'la. Terus itu masih Rabb katanya, tidak ilah, tidak disebut subhana ilah, subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Dosa rububiyah ini yang paling banyak dalam hidup, karena konsekuensi rububiyah rusak, uluhiyahnya rusak. Coba masih lagi sujud, tidak cukup dengan ini, Rabbana walakal hamdu. Maka ada riwayat Nabi salat malam hanya membaca lakal ham, Rabbi lakal ham, itu aja, lakal ham, lakal ham, lakal ham. Udah tuh, tambah lagi subhana rabbiyal a'la, tambah lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada bacaannya subhana rabbiyal a'la, itu satu riwayat. Ada lagi subhana rabbiyal a'la wa biham. Yang suci itu engkau wahai Rabb yang maha tinggi, puji hendaknya untukmu. Sujud tuh menghapus tauhid, dosa tauhid rububi. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini rububiyah ini yang banyak rusak.
merasa memiliki, sudah menganggap berkedudukan tinggi, berkuasa, saya yang memperbaiki, selama saya jadi pengurus, selama saya jadi pemimpin itu baik. Hah, apa lagi? Saya yang beri nikmat. Kau dulu kalau tidak ke sekolah kan tidak jadi kau. Hah? Hah? Itu kadang-kadang kan mama kepada keponakan banyak gitu kan, datuk kepada cucu, ayah kepada anak, dibilangnya dia, saya memberi kamu nikmat, saya yang mengatur, selama saya mengatur maju. Apanya? Rusak rububiyah. Oke, sudah enggak cukup. Coba tengok seluruh yang saya tahu, bacaan duduk antara dua sujud pasti dimulai Rabbiu firli. Itu yang saya tahu. Enggak ada satu ilah pun. Pasti semua riwayat yang saya tahu, tapi tunjukkan kalau saya salah nanti, pasti dimulai Rabbiu firli. Wahai Rabb, ampuni aku. Sudah tadi Rabbana walakal hamdu, sujudnya pakai kata Rabb juga, subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, masih kata Rabbiu firli. Sekarang duduk Rabbiu firli. Nabi kata istrinya pernah sholat malam, berdirinya lama, rukuknya lama, duduk antara dua sujudnya lama, tapi yang dibacanya apa? Hanya Rabbiu firli. Warhamni enggak? Rabbiu firli, Rabbiu firli. Kata istrinya sambil menangis. Nih. Karena kerusakan, kenapa kita tidak merasa aman hidup, damai, penuh kebaikan? Karena kita banyak melanggar janji dengan Allah. Rusaknya tauhid rububiyah. Lah 20 menit lah. Tambah beko, ada urusan lainnya Pak ya. Jadi mari ini didalami ya. Raditu billahi rabbah. Konsekuensinya kalau kamu betul-betul menjadikan aku Rabb, terima Islam sebagai din. Damai. Terima Islam sebagai din. Jangan cari din-din lain lagi, aturan-aturan lain. Islam, inna dina indallah al-Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang menjadikan aturan dalam hidupnya dalam segi apapun lain dari Islam, pada akhirnya pasti dia merugi. Pasti merugi. Nggak usah nunggu di mahsyar, nggak usah dikubur. Di dunia saja sudah saya jelaskan di sini. Berapa banyaknya sekarang orang masa tuanya sedih, merana. Kenapa? Karena anaknya tidak dididik dengan Islam, hartanya tidak didapat dengan Islam. Setelah tua, stroke jantung, anak penjudi, anak narkoba, anak penzina. Awak tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Di dunia saja sudah terkapar, apalagi besok di kuburan dan di mahsyar. Tuh firman Allah. Nah, tapi sudah itu cukup itu? Enggak bisa, karena ini teori baru. Ada pelaksana. Siapa pelaksananya? Terima Muhammad sebagai Rasul. Karena yang membuktikan Allah sebagai Rabb 100%, Islam sebagai din 100% dalam segala aspek, politik, ekonomi, sosial, budaya, adalah Muhammad SAW. Karena itu ketiganya tidak bisa diceraikan. Barulah kalian sempurna mendapatkan hidup di surga, aman di dunia, aman di barzah, aman di akhirat, damai dan penuh kebaikan. Terakhir nanti Allah sebagai assalam yang kita jadi di Rabb, maka akan memberi salam kepada kita di surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Inilah cita-cita seorang mukmin yang paling dirindukannya, salam dari assalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.